Nah sekarang itu kadang ada yang orang menggugat merah putih hanya karena alasan angkat tangan. Dia udah nggak minta darah, nggak minta nyawa, cuman minta gini dah. Itu ada alasan yang itu melanggar aturan agama, ada yang alasan itu ini itu macam-macam. Maka kadang saya berpikir jangan-jangan orang-orang ini yang banyak alasan untuk sekedar hormat merah putih, jangan-jangan ini orang-orang dulu kakek buyutnya itu mata-matanya Belanda. Makanya memperingati kemerdekaan itu sesungguhnya adalah menimbang ulang bahwa ada pertukaran kedamaian dengan pertukaran duka dan air mata. Jadi ada orang-orang yang menukarkan dirinya untuk siapa? Untuk masa depan yang dia sendiri mungkin juga nggak tahu siapa yang akan mengisi masa depan Indonesia. Yang dia tahu hanya merdeka atau mati. Cuman itu sederhana itu. Sebagaimana juga mungkin para aktivis mahasiswa kadang nggak ngerti ujung ke depannya itu mau seperti apa. Yang penting dia teriak di lapangan, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Kedepannya mau seperti apa juga nggak ngerti. Bagaimana Moses Gatot-Kaca bisa mati, bagaimana Arif Rahman Hakim bisa mati, mungkin juga nggak tahu. Nah itulah perjuangan tanpa rekayasa, tapi ada pertukaran yang namanya luka, yang namanya darah, yang namanya air mata dengan masa depan dan kebahagiaan yang mungkin juga bukan saudaranya, yang mungkin juga bukan keluarganya, yang entah siapa, tapi semuanya yang ada di Indonesia. Ketika mereka sudah berteriak satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu artinya apa? Sudah tidak ada persoalan pribadi. Di situ sudah tidak ada aku untuk aku. Makanya orang-orang seperti itu mendapatkan kedudukan disebut pahlawan. Karena dia nggak pernah berpikir sebenarnya kematiannya itu untuk siapa. Dia nggak pernah berpikir bahwa kematiannya itu didesain nanti untuk ini, nggak ada. Karena kematiannya hanya terjadi ketika diterjang oleh sebutir peluru, atau kematiannya terjadi karena tiba-tiba dibacok oleh lawan Indonesia. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya orang-orang itu mendapatkan tempat yang setiap saat kita selalu diminta mengheningkan cipta, mulai. Ini nggak tahu kita, nggak usah jauh-jauh deh, di depan mata kita. Ini ada yang namanya merah putih. Ini nggak, ini merah putih itu sekarang sederhana. Dia berharga paling 100.000, itu pun kalau ada. Bahkan kalau kita beli pun nawar sampai pembelinya nangis, sampai penjualnya nangis. Karena kita tawar sebrutal-brutalnya penawaran. Ini murah dan ini berdiri paling ya nanti sudah dikeluarkan. Tapi dulu untuk mendirikan merah putih itu nggak bisa kita hitung berapa nyawa yang berkalang tanah untuk tegaknya merah putih. Demi tegaknya merah putih di Surabaya itu ada orang yang rela menyobek warna biru di depan Hotel Yamato yang menyebabkan perang terbesar di Paroh 45 yang kemudian dikenal dengan nama Hari Pahlawan. Kita nggak kebayang berapa yang mati di situ. Bahkan sampai Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, resolusi perang untuk melawan Belanda dan sekutu.
Dan itu terjadi. Dan kita nggak bisa hitung. Ada yang mati karena memang sengaja berperang, atau ada yang mati karena kesasar peluru. Itu sudah nggak bisa kita hitung. Ada yang menganggap itu perang, ada yang menganggap itu taburan. Yang jelas mati. Tumpukan mayat yang sekarang dikenal dengan Tugu Pahlawan juga bisa dihitung. Jadi dulu untuk pengen punya merah putih itu artinya mati. Jadi merah putih itu dulu nggak minta apa-apa, mintanya darah itu. Jadi merah putih tegak itu darah dan nyawa. Ya kesadarannya beda-beda. Untuk merah putih ada yang ketika menghantam Belanda merdeka, itu biasanya ya nasionalis, pasukan-pasukan terdidik merdeka. Kalau santri ya maju Allahu Akbar. Ya kalau orang Surabaya waktu itu mungkin ya cok gitu ya. Ya gitu, itu pakai yang kita. Tapi artinya bahwa merah putih ini mati beneran. Bahkan yang menyebabkan Malabi mati itu pun juga karena problem merah putih. Dan sekarang merah putih sudah, setelah kemerdekaan yang dulu merah putih diperjuangkan oleh orang Jogja, sampai bikin rumah saja atasnya dikasih merah putih. Agar Belanda gak curiga, tiangnya dikasih tebu. Biar masih gak curiga, tiangnya dikasih padi. Agar gak curiga, tiangnya dikasih kelapa. Agar gak curiga, tiangnya dikasih pisang. Agar gak curiga lagi besok bawa tumpeng sama ingkung makan. Belanda paling mikirnya orang Indonesia ini makan aja ribet. Tapi Belanda nggak tahu, begitu nasi ini nggak ada, habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Itu merah putih. Nah sekarang itu kadang ada yang orang menggugat merah putih hanya karena alasan angkat tangan. Dia udah nggak minta darah, nggak minta nyawa, cuman minta gini. Itu ada alasan yang itu melanggar aturan agama, ada yang alasan itu ini itu, macem-macem. Maka kadang saya berpikir jangan-jangan orang-orang ini yang banyak alasan untuk sekedar hormat merah putih, jangan-jangan ini orang-orang dulu kakek buyutnya itu mata-matanya Belanda. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, ada yang tiba-tiba mengklaim bahwa kakeknya yang bikin merah putih. Ini lebih menjengkelkan lagi. Loh iya kan, ini lu menjengkel gimana? Dia nggak pernah berpikir bahwa merah putih tegak di belakangnya itu ada nyawa para syuhada yang mati. Kadang saya melihat ini orang ini isengnya luar biasa sudah. Dan saya nggak bisa diem kalau sudah urusan seperti itu. Karena apa? Ini persoalan di belakangnya ada yang mati. Kalau kamu mengklaim pohon mangga yang tak tanam nggak apa-apa, cuma modal sekop sama. Tapi ini merah putih. Yang orang mati berkalang tanah karena merah putih. Dan itu bukan karnaval. Maka please jangan. Tapi kalau kamu terus-terusin, ya mungkin kami juga nggak bisa diam. Nah, itu kita contoh berdirinya merah putih tok yang sekarang kita lihat sudah.